nih polisinya Pak. Gitu loh. Kalau Bapak mau masuk ke ruang data center saya, ya ininya apanya? Aturan mainnya Pak. Bapak harus saya kasih briefing, Bapak harus saya induction, Bapak harus memastikan bahwa orang-orang Bapak harus saya catat dan harus saya dampingi. Kan gitu Pak ngomongnya Pak. Sanggup nggak Bapak seperti ini? Oh nggak sanggup, ya udah Pak jangan kerja di sini ya. Kan gitu Pak. Lo Bapak mau kalau, oh saya ini dari ini loh, saya dari apa? Dari saya ini vendor yang ditunjuk sama rektor misalnya gitu. Saya ini vendor yang ditunjuk sama rektor, gitu. Ya, saya mau masuk gitu. Terus Bapak, ya jadi Pak silakan masuk. Terus pada waktu ada kehilangan, siapa yang disalahin Pak? Vendornya? Enggak dong. Bapak dong sebagai penjaga penjaga data centernya kan. Lu Bapak mau itu ini privasi saya kok gitu kan. Tiba-tiba gara-gara itu privasi saya hilang. Gitu Pak ngomongnya Pak. Kalau Anda mau masuk ikutin polisi ini. Tinggal kita gampangnya kan gitu. Tolong tanda tangan ini. Ikutin semua aturan main di dalam data center. Gak boleh bawa foto, gak boleh bawa ini. Anda dampingi gitu kan. Kalau Anda nggak mau, saya nggak akan bisa masuk. Silakan Anda bilang ke pemberi proyek ini. Termasuk orang BPK. Oh iya dong. Gitu kan. Terlalu jujur. Kan dia kan termasuk terparti Bapak kan. Bukan kontraktor tapi terparti Bapak kan dia kan. BPK itu semua indah loh. Dia kan terparti Bapak ya Bapak harus ya secara elegannya bukan dia nggak boleh masuk, nggak boleh Pak, ini kita udah SMS Pak, nggak boleh Bapak masuk. Ya bukan seperti itulah. Intinya dikasih seperti ini, Bapak ikutin polisi kami. Nanti kalau Bapak bilang nggak boleh masuk Pak karena ada SMS, kita udah diaudit sama BV yang dari BPK. Kembali lagi privasi saya yang bilang itu. Oke. Untuk human resource, saya rasa kemarin kita sudah jelaskan ya tentang human resource. Jadi kita tidak perlu membahas banyak lagi di sini. Ya. Yang pasti hal seperti ini sepertinya nggak boleh di-exclude ya. Ini bukan mandatori tapi kayaknya nggak boleh di-exclude gitu. Ini kalau ini di-exclude saya nggak tahu nih. Nanti seperti apa kontrolnya Bapak di sana. Masa pada waktu ada karyawan masuk aja gitu kan, langsung kerja aja gitu kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin itu di-exclude. Nah, tadi pertanyaan Bapak mengenai di 83 Pak, bagaimana kalau orang resign ya Pak ya? Betul ya? Oke. Nah, kalau orang resign ini maksudnya di aneks 8.3 Pak. Termination or change employment. Ya, ketika adanya orang resign. Nah, biasanya yang sudah pernah saya audit, pada waktu si employee atau si karyawan itu keluar, dia harus ngisi yang namanya clearance form. Ada nggak di sini Pak? Clearance form. Apa aset yang dia diterima pertama, apa yang dia balikan? Ada nggak? Jangan-jangan pada waktu pertama dia dapat USB, terus keluar USB-nya nggak dibalikin. Bukan masalah harga USB-nya ya, tetapi informasi yang tersimpan di dalam USB ini gitu. Nah ini pada waktu resign atau pada waktu orang di-terminate atau apa ini ngarahnya ke sini. Ada ngomong di A832, return of asset. Ya, harus dibalikin dong aset yang dia terima dong. Kemudian pastikan pada waktu dia keluar, ya aksesnya di-remove. Akses apapun, physical access maupun logical access. Ya harus di-remove dong. Nah, bagaimana mengkomunikasikan? Kan biasa kalau resign kan nggak ke Bapak ya, tapi kan dia resign ke HRD di sini kan mungkin kan. Nah, bagaimana mengkomunikasikan antara HRD dengan Bapak nih? Supaya kalau HRD bilang oke, orang ini sudah setujuin keluar, terus si si administratornya akan menghapus aksesnya. Ini gimana nih? Gimana linkingnya? Nah, itu yang harus Bapak buat kontrolnya. Aset itu termasuk apa tadi? Iya, account user tuh aset. Kartu yang Bapak pegang itu kartu apa kalau Bapak punya? Kartu
pegawai. Kartu pegawai itu juga aset. Nah, yang Bapak perlu define adalah karena ini kan pada waktu dia resign itu kan dia hubungannya sama divisi lain kan Pak ya? Iya. Yang tadi saya bilang kan divisi HRD ya. Nah, bagaimana menjamin nih si HRD udah approve, kemudian si orang IT-nya ini DSI ini akan meremove aksesnya. Ini kan harus nih kadang-kadang suka ada gap nih Pak di sini Pak. Iya. Saya sering menemukan temuan yang seperti itu Pak. Iya, memang. Jadi HRD-nya udah approve, dia udah keluar, orang itu udah keluar, tapi nggak diinformasikan ke administratornya itu loh. Akhirnya nggak terhapus. Nah, itu yang sering sekali kita banyak temukan hal seperti itu. Kalau dalam konteks ini kan berarti kan yang menjadi temuan kan sisi IT-nya berarti. Iya, si IT-nya kenapa nggak di remove gitu kan? Kita berarti bagaimana? Nah makanya aturan main ini yang harus dibuat oleh Bapak gitu loh. Pada waktu mungkin adalah HRD belum oke, tetapi DSI direkturnya sudah oke, batasan situ yang kita harus remove. Gitu kan? Dalam arti closing, misalnya closing kita yang mau dibikin sebelum kontrolnya ini dilakukan itu salah satu prosedurnya melalui tahapan kita mendapatkan informasi dari HRD. Nah, sementara informasi itu belum nyampe ke kita, berarti kan putus di situ. Nah, iya, tapi orangnya sekarang udah keluar atau belum kan gitu kan? Nah, kalau orangnya keluar, maksudnya kita kan kalau mengikuti prosedur itu kan berarti nggak salah. Karena informasi belum di. Nah makanya ini harus punya linking dulu nih Pak. Mau sampai di mana batasan bahwa itu akan di disable gitu loh. Si user ini nggak dihapus tapi di disable dulu gitu. Ada aturan bahwa setelah dia menyerahkan surat resign, maka statusnya adalah disable. Ya kan? Iya Pak ya. Pada waktu dia mengajukan surat resign dan DSI sudah menyetujui adalah di disable. 3 bulan setelah disable tidak ada akunnya tidak aktif akan di delete. Kontrolnya kan gitu. Kontrolnya ada di porsi utama yang tadi regular tadi. Iya. Removable aksesnya kan harus punya aturan main ya Pak. Iya. Biasanya seperti itu Pak. Saya selalu tanya ke klien saya tanya, kok ini nggak langsung di remove, kita punya aturan Pak, ini kita disable dulu. Kita disable dulu. Kemudian selama 3 bulan akun ini nggak aktif, kan di aktif directory selesai kan bisa. Selama dia nggak aktif akan terdisable kan. Nah delete-nya kan nggak bisa delete otomatis kan di Windows kan, harus otomatis. Sama kayak email juga ya. Iya kan kalau kita sudah nge-remove di Windows, kalau kita sudah nge-remove user account kan otomatis email juga remove kan Pak. Kalau kita pakai aktif directory kan gitu kan. Nah tapi bagaimana mengelingkan dengan aplikasi yang lain? Nah itu kan yang bingung Pak. Ternyata dia punya aplikasi lain dan dia punya user di aplikasi itu. Nah itu ya. Ada nggak sebuah sistem yang bisa bahwa kalau dia delete ini ke delete semua gitu? Ya, sibuk Pak. Tapi kan masalahnya ini beda core Pak. Ya kan? Beda core kan. Ini ngomongnya Windows, ini aplikasinya memang berjalan di atas Windows, tapi dia tidak ngambil, tapi dia pakai database-nya SQL. Kan SQL nggak bisa connect sama user di Windows. Kan susah. Ya dengan cara apa? Ya itu reminder itu. Caranya gimana reminder itu? Ya harus ada review user yang mungkin berkala dilakukan 3 bulan sekali. Nah, dari situ kita bisa tahu kan review user 3 bulan sekali itu bisa mengkontrol itu loh Pak. Oke. Kita istirahat dulu 10 menit ya Pak. Iya. Jam 12 jam 10 ya 10 menit kita istirahat Pak. 10 menit Pak. Masuknya jam 12. Oh jangan. Istirahatnya 10 menit masih. Kita istirahat dulu. Break. Sudah. Mau ke dewe.